Jadi, saudara, saya pakai PowerPoint karena bukan apa-apa, saya udah bilang bahwa saya lahir cepat dan ngomong buru-buru gitu aja. Ya, itu dia. Wow. Mari kita buka Yohanes 8. Yohanes 8. Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka kalian akan mengenal Allah yang benar dan oleh karena itu kalian akan dibebaskan. Ayat 36. Karena itulah kalau anak membebaskan kalian, kalian sungguh-sungguh bebas. Kenapa saudara bingung? Saya pakai Alkitab bahasa sehari-hari. Itu dia. Saudara baca aja, kenapa saudara jadi kikuk gitu dia. Ya, ulang, mari. 1, 2, 3. Ayo, ayat 32. 1, 2, 3, saudara. Ayat 36. Wow, kenapa jadi pasif begini gereja ini? Saya ulang. Maka kalian akan mengenal Allah yang benar. Maka kalian semua akan mengenal Allah yang benar dan oleh karena itu kalian akan dibebaskan. Kalau kita mengenal Allah yang benar, kita akan dibebaskan, itu dia. Dan ayat 36. Karena itulah kalau anak membebaskan kalian, kalian sungguh-sungguh bebas. Nah, yang saya mau bagi hari ini, pagi hari ini ada tentang culture of the son. Kultur, saya lagi bagi ini, suka banget saya bagi ini. Karena kenapa? Kultur sang anak, itu dia. Anak punya kultur gitu, saudara punya kultur, saudara punya tradisi siapapun. Tapi yang kita harus ikuti adalah culture-nya Tuhan, kulturnya Tuhan, itu dia. Nah, saya mau kasih tahu sekali lagi. Kita lihat di sini. Manifestasi culture kerajaan Allah dalam jati diri sejati yang terbangun dalam hubungan yang kekal adalah manifestasi kerajaan Allah, itu dia adalah manifestasi yang sejati, itu dia. Jadi saya mau kasih tahu buat saudara bahwa begini, ayat 32 tadi dia bilang bahwa begini, maka kalian akan mengenal Allah yang benar dan oleh karena itu kalian akan dibebaskan. Kalau kita mengenal Allah yang benar, kita akan dibebaskan dari apapun. Amin. Kayaknya saya boleh tukar ini enggak nih? Ini lebih teriak soalnya nih. Boleh tolong saya? Cek. Iya. Nah, lebih enak ini nih. Soalnya ini teriak-teriak ini. Iya, pagi-pagi sudah teriak nih. Ya. Sudah. Oke. Nah, ini lebih enak ini. Nah, itu dia. Kadang-kadang kalau mic rusak, iblis yang bikin rusak iblis itu. Jangan suka salahkan iblis. Iblis terus yang salahkan, kita nggak pernah salahkan diri kita sendiri gitu aja, ya toh. Jangan salahkan iblis, apa-apa iblis itu aja, sampai lupa salahkan diri sendiri, amin. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara, sekali lagi saya mau kasih tahu buat saudara bisa catat, lihat ya. Tujuan utama, semua kita hidup punya tujuan, itu aja, ya kan. Punya tujuan apa aja, saudara datang ke gereja, saudara punya tujuan, saudara bekerja punya tujuan. Nah, saya mau bilang buat saudara adalah begini, tujuan utama kita adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, itu dia. Mari kita baca Alkitab kita baca, biar saudara paham, itu ya. Saudara buka Alkitab, biar saudara paham, itu dia. Mari kita buka Alkitab kita. Kalau saudara sudah dapat, mari kita baca Galatia. Galatia 4 ayat 19. Galatia 4 ayat 19. Saya berusaha untuk saudara sama-sama baca, saudara. Biar ibadah paginya hidup gitu aja kan. Supaya saudara nggak jadi jemaat yang suka nonton aja gitu aja. Karena banyak jemaat, saya mau kasih tahu buat saudara. Nah, ini saya perlu kasih tahu buat saudara. Saudara dengar firman Tuhan udah bertahun-tahun, itu ya kan. Lihat pendeta berkhotbah sudah bertahun-tahun. Nah, saya mau kasih tahu, dengar firman Tuhan juga bertahun-tahun, baca firman Tuhan bertahun-tahun. Tapi kalau saudara nggak paham, nah itu bahaya tuh. Saya mau kasih tahu, firman Tuhan itu adalah fondasi daripada kita.
Saya mau kasih tahu, itu fondasi keluarga, fondasi bisnis, fondasi pelayanan, fondasi apa aja. Makanya saya mau kasih tahu, siapapun yang masuk gereja, Anda tahu tujuannya bahaya. Makanya buka Galatia 4 ayat 19. Kita sama-sama baca Galatia 4 ayat 19, karena tidak ditampilkan di tempat itu, LCD-nya. Mari kita baca Galatia 4 ayat 19. Galatia 4 ayat 19, mari kita baca 1, 2, 3. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Amin. Saya ulang. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Artinya maksud saya begini, dia bilang bahwa begini, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Artinya begini, Kristusnya nyata di dalam kita. Artinya kita nggak sekedar punya agama, kita nggak sekedar rajin ke gereja, kita nggak sekedar yang duduk di bangku gereja, tapi kita punya tujuan yang jelas. Orang sering bilang begini, supaya kita sama gambar kita dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu, karakter dan gambar Tuhan boleh sama, tapi Tuhan mau supaya kita begini, sama rupa Kristus di dalam kita. Orang lihat kita ada rupa Kristus, orang gak lihat kita cuma karena agamanya, orang gak lihat kita karena kita Kristen, orang gak lihat kita seorang pelayan yang bagus atau keren, tapi Tuhan mau bilang begini, hey, ada rupa Kristus dalam kamu. Amin. Kalau saudara, orang gak pernah tunjuk saudara ada rupa Kristus dalam kamu, saudara koreksi lagi tuh. Koreksi lagi. Nah saya mau kasih tahu buat saudara, karena begini, tujuan utama kita adalah sama dengan rupa Kristus. Artinya begini, nggak hanya karakter, nggak hanya muka, tapi rupanya Kristus ada dalam kita. Artinya begini, setiap perkataan kita sama dengan gaya hidupnya Tuhan. Halo, kenapa jadi pasif? Halo, coba tepuk tangan buat Tuhan dulu. My goodness. Kok pasif ya, itu dia saudara. Kalau saudara tampang wajah saudara nggak suka sih khotbah di sini kali, itu dia. Iya. Jangan pasif gitu aja saudara. Saya mau bilang buat saudara loh, saya kalau khotbah di lansianya Pluit tuh, satu rayon dengan saudara. Itu kalau saya khotbah, itu cim-cim teriak begini, setuju Pak, benar Pak. Oh, saya jadi semangat kan, walaupun saya lagi mimpin partai gitu aja, gitu aja. Iya, saya lagi mimpin partai begitu aja. Tapi artinya maksud saya begini, kalau saya sih nggak peduli ya saudara pasif, saya nggak peduli, yang penting saya khotbah. Tapi sayangnya saudara loh, rugi kalau saudara ke gereja saudara pasif. Amin. Nggak diundang lagi juga nggak apa-apa, rekam, itu dia. Serius gak diundang lagi juga gak apa-apa kok, itu aja. Enggak, maksud saya begini, saya mau berkhotbah, orang undang saya, orang harus lapar haus akan firman Tuhan, bukan masalah PK-nya, itu aja. Tadi saya bilang sama Bapak, sekarang saya udah berani terbuka-bukaan deh, gereja mau undang lagi apa enggak terserah loh, itu aja. Ya karena kerugi dong, kita lagi nggak khotbah tentang begini, kita nggak khotbah karena popularitas. Kita kalau mau popularitas, tanya Bapak ini tadi ya, saya mau berkhotbah di tempat yang besar, itu dia. Tapi saya hindari, saya masuk di sini. Saya kalau orang yang punya hubungan yang baik, saya datang ke tempat orang yang bangun hubungan. Itu dia, sedikit curhat itu aja. Itu dia. Itu dia, saya mau ajak saudara. Oke, tujuan semua bentuk pelayanan. Saya mau kasih tahu, tujuan semua bentuk pelayanan dan bisnis itu aja. Saya mau kasih tahu buat saudara, ini semua tujuan bentuknya. Saya mau kasih tahu buat saudara. Nah ini dia, manifestasi culture kita, nah ini dia. Nah saya mau kasih tahu, tujuan anak diutus ke dalam dunia, nah saudara harus baca. Mari kita buka Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Itu jangan dirubah ya, itu suka dimatiin ya, gitu aja. Iya. Oh harus video ya Pak ya, gitu aja. Oke, oke Pak, itu aja. Nggak direkam nggak apa-apa sih sebenarnya. Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Oke, yuk kita baca, buka Alkitab. Mari saudara, kalau saudara datang ke tempat ini, saudara buka Alkitab, jangan lihat saya. Mari buka Alkitab. 1, 2, 3, kita baca. Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Udah dapat? Yang sudah dapat mari katakan amin. Oke, 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Garisi. Saya di iPad saya garisin warna biru.
supaya kita diterima menjadi anak. Saudara lihat, tujuan anak diutus ke dalam dunia ini yang pertama menebus kita. Itu Yesus datang ke dunia ini untuk menebus kita. Itu dia. Saya mau kasih tahu bos saudara. Yang kedua, saya mau kasih tahu. Tujuan anak diutus dalam dunia ini menerima kita menjadi anak. Makanya tujuan anak diutus dalam dunia ada dua. Ini dia, menebus dosa kita. Yang kedua, menerima kita menjadi anak. Sorry, biarpun kita pelayanan sehebat apapun, saudara rajin ke gereja, tapi kalau kita penipu, kita nggak benar hidupnya. Tapi kalau kita mau bertobat, kita anak. Setuju? Saya mau kasih tahu. Sekalipun saya berkhotbah, tapi kalau saya nggak bagus di rumah saya mau kasih tahu. Tapi kalau saya harus bertobat, saya tetap anak. Ya, saudara punya anak. Saudara mau buang kemanapun, dia tetap anak saudara. Amin. Oh ya, makanya begini. Gaya hidup anak, saudara lihat. Ada PowerPoint-nya nggak masuk? PowerPoint ini masuk. Gaya hidup anak adalah budaya hidup yang menyatakan gaya hidup kita. Lihat. Gaya hidup anak, gaya hidup Yesus menyatakan gaya hidup kita. Amin. Makanya dia bilang begini, karena anak adalah bagian dari kita, maka gaya hidup anak adalah representasi pemerintah Tuhan dalam kehidupan manusia sebagai mengenali penghalang. Artinya begini, saya mau kasih tahu bos saudara, mengenai penghalang. Arti daripada anak adalah bagian dari kita punya pengertian. Anak adalah Allah anak, Yesus adalah bagian dari kita, Trinitas. Maka gaya hidup anak adalah manifestasi dari gaya hidup Trinitas. Gaya hidup kerajaan adalah gaya hidup yang diperintah oleh Allah. Amin. Gaya hidup kita, saya mau kasih tahu, harus diperintah oleh Allah. Makanya gaya hidup anak, gaya hidup Yesus harus masuk di dalam hidup kita supaya kita diperintah oleh Allah. Kalau gaya hidup kita tidak diperintah oleh Allah, kita hidup sembarangan. Kita jadi penipu, kita jadi pembohong. Makanya saya mau kasih tahu sekali lagi. Kalau zaman kita masih ikuti hukum Taurat, kita nggak bakalan bisa masuk dalam gereja. Makanya kasih karunia ada. Nah orang berpikir begini, jatuh dalam dosa lagi nggak apa-apa, yang penting ada kasih karunia. Itu pembodohan namanya. Saya boleh bilang, saya sedang bagi tentang ini. Orang mau sekolah S1, S2, S3, pintar kayak apapun, sekolah teologi atau pengetahuan umum. Tapi kalau dia tidak pintar hidup, tetap aja bego. Ada orang yang bilang begini, itu pendeta sembarang dari atas mimbar ngomong bego. Emang Alkitab ada bego? Nggak percaya ya? Mau percaya nggak? Mau bukti nggak? Makanya kalau bagi firman nggak ada dasarnya itu bahaya. Nah ini dasarnya, Yeremia 5 ayat 21. Pak boleh ada yang baca nggak dengan keras? Boleh? Kalau nggak pakai mic ini nih bacanya, supaya keras. Siapa yang bisa baca? Yeremia 5 ayat 21. Pak, siapa yang membaca? Silakan. Pak, boleh ambil mic-nya Pak. Sorry Pak, tangan kiri Pak. Yeremia 5 ayat 21. Siapa yang mau baca? Silakan. Dengan keras. Silakan dengan keras. Ya Pak, boleh Pak. Saya kenal sekali nih Bapak ini, kacamata dan suami istri ini. Ya, lebih kenal Bapak Marco sih. Oke, silakan Bu. Bisa Bu. Itu mic kadang-kadang ada iblis ya Bu. Ah iya. Yeremia 5 ayat 21. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran. Yang mempunyai mata tetapi tidak melihat. Yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Dengar tuh. Hai bangsa yang tolol. Bener gak? Orang bilang begini, itu pendeta kalau ngomong sembarang, itu Alkitab yang bilang, tolol, bego, gitu aja kan. Kalau Yesus mau ngomong kasarnya gitu aja. Iya, saya mau kasih tahu, punya mata tapi nggak bisa lihat, punya kuping tapi nggak bisa dengar, iya kan? Makanya saya mau kasih tahu buat saudara, mau pintar apa aja dalam hidup, nggak pintar gaya hidup kerajaan, saya mau kasih tahu, dia bego. Mau tahu bego artinya? Kalau di depan ada, saya mau kasih tahu, misalnya ada uang gitu aja. Nah kejatuhan kita adalah mencuri, tapi kita jatuh lagi di situ, itu namanya bego. Contoh paling kecil, saya udah punya istri, kejatuhan saya adalah tukang main perempuan misalnya. Ternyata saya udah jadi pendeta nih, terus saya balik lagi ke perempuan. Nah berarti yang bego bukan iblis, yang bego siapa nih?
Nah, takut saudara ngomongnya. Hei, rekam itu baik-baik itu. Itu dia. Makanya itu bego. Saya mau kasih tahu, semua orang pintar diciptakan Tuhan pintar. Ada yang pintar bohong gitu aja toh, iya kan? Tapi Tuhan gak punya gaya hidup itu. Saya mau kasih tahu, makanya saya mau kasih tahu buat saudara, siapapun kembali ke dosa lama, gaya hidup lama itu namanya tolol. Siapa suruh masuk ibadah pertama? Ada orang bilang begini, lo gue udah bilang jangan masuk ibadah pertama, kalau dia khotbah gue jantungan. Dia bilang begini, lo mau pindah 1, 2, 3 dia yang khotbah. Iya tuh. Dia bilang ada yang sore enggak? Sore dia juga. Nah itu dia. Ya mau putar kemana orang kita masih di situ. Itu dia. Intinya pindah ke gereja lain. Dia pindah ke gereja lain, kita pindah di gereja yang khotbah di situ juga. Kena juga dia. Kata dia, ya ampun kita kemana aja dia yang khotbah. Nah makanya. Udah tahu kita tukang muter-muter. Iya kan? Lebih bagus muter-muter daripada pindah-pindah. Orang muter-muter itu cari jati diri. Tapi orang yang pindah itu bego. Karena kenapa? Gak suka proses Tuhan. Ya toh? Kadang-kadang bilang begini, saya datang ke gereja ini, apa sih untungnya? Ntar kita bagilah ya, kita teruskan dulu, ya kan? Nah, next gitu aja. Mengenal penghalang yang dimaksud adalah penghalang dari kehidupan yang menyatakan anak di bumi ini adalah gaya hidup atau mentalitas piatu. Nah, saya mau kasih tahu, roh piatu ini sedang masuk di gereja Tuhan. Masuk ke dalam pembicara-pembicara, itu dia. Itu saya mau kasih tahu, roh piatu. Nah saya mau ajak saudara pelan-pelan, next itu dia. Saudara lihat, roh yatim piatu, coba saya mau kasih tahu buat saudara. Roh yatim piatu dan roh anak itu dua hal yang berbeda. Salah satu ciri anak yatim piatu adalah takut tidak diterima, bahkan sampai takut untuk merdeka. Itu bedanya. Bedakan, roh yatim piatu dan roh anak itu ada dua hal yang berbeda. Ya, saya mau kasih tahu buat saudara. Artinya begini. Anak yatim piatu takut merdeka, takut tidak diterima, takut tidak merdeka, takut ditolak. Itu yatim piatu. Tapi kalau roh piatu adalah begini. Roh piatu adalah begini. Butuh sanjungan, butuh jabatan. Itu dia. Butuh dipuji. Itu roh piatu. Butuh pengakuan. Kalau khotbah dibilang jelek marah. Nah itu dia. Itu roh piatu tuh pembicaranya. Saya pernah ada orang bilang begini, Pak sorry ya khotbahnya gak enak, jelek. Gak apa-apa dong, kan firman. Itu dia. Terus besoknya saya khotbah di gereja mana dia datang lagi. Terus dia bilang begini, Pak benar juga Pak ya. Yang jelek itu makanya. Jangan lihat luarnya dong, lihat dalamnya. Jangan lihat kulit Alkitabnya, baca Alkitabnya yang dalam. Ada orang makan durian. Luarnya, nggak ada. Mau orang pintar kek, mau tentara tetap. Makan durian dibelah. Iya, hanya pemain sulap aja makan durian langsung, iya kan? Iya benar dong. Makanya saya mau kasih tahu, cari kebenaran jangan setengah. Ambil kebenaran jangan setengah kuping. Kalau kupingnya dua, ambil dua-duanya. Kalau dengar firman Tuhan, tutup kuping yang sebelah, supaya nggak loncat ke sebelah. Kan kita set keluar. Makanya saya mau kasih tahu buat saudara, itu dia roh piatu. Roh piatu adalah butuh pengakuan, butuh dipuji. Kalau orang gak lihat, terus kita kadang-kadang bilang begini, orang gak bantu kita langsung bilang gini, kok gak adil sih Tuhan? Kok gereja ini enggak? Itu piatu tuh. Makanya orientasi kebutuhan adalah orientasi miskin. Lebih bagus orientasi pengenalan. Iya. Saya mau kasih tahu, kan udah orientasi ada beda tuh, ada dua. Sakius punya orientasi pengenalan, Bartemius orientasi kebutuhan. Iya kan? Bartemius teriak gini, Yesus anak Daud, sembuhkan aku, ya kan? Tapi kalau Sakius enggak, dia berusaha naik ke atas, mau kenal Yesus, itu dia ya toh. Nah saudara tinggal pilih aja. Nah gereja sekarang punya orientasi Bartemius, semuanya serba kebutuhan. Berdoanya juga sama, berdoanya gereja sekarang begitu. Tuhan tolong, kirim jemaat yang banyak Tuhan, berkati kami, sampai lupa mau jadi berkat buat orang lain. Terserah saudara nggak enak. Sebenarnya khotbah begini bagusnya yang ke terakhir gitu ya kan. Jadi selesai khotbah langsung pulang gitu ya kan, supaya nggak dirajam gitu ya. Tapi saya mau khotbah selalu di pertama awal, supaya waktu semuanya panitia pengurusnya nggak suka sama kita makin suka terus khotbahnya gitu. Amin. Next, kultur yatim piatu.
Kita bahas sama-sama. Kultur yatim piatu adalah punya karakter, itu dia. Karakter daripada yatim piatu adalah, saya mau kasih tahu. Nah ini dia, karakter daripada kultur piatu adalah tidak disiplin. Siapapun tidak disiplin, hidupnya susah diberkati. Amin. Mari kita baca. Kita baca Ibrani. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Saya percaya proses pembentukan dalam kita melalui disiplin memang tidak enak. Itu dia. Bahkan menyakitkan, itu ya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Mari kita baca sama-sama. Ini saya ulang-ulang nih ayat ini. Setiap di rumah, di kamar saya ulang-ulang nih ayat ini bagus sekali buat saya. Buat saya, bukan buat saudara. Takutnya kalau buat saudara menyinggung kan. Iya, ini buat saya lah. Kalau saudara suka baca ya buat saudara. Oke, Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Kalau saudara baca dalam-dalam ini lebih bagus. 1, 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu. Seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah engkau anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat 10 sama-sama, 1, 2, 3 sampai 11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya mau kasih tahu bos saudara, garisi itu kata yang namanya dilatih olehnya. Dilatih olehnya, bilang sama-sama, dilatih olehnya. Nah, saya mau kasih tahu bos saudara, proses pembentukan kita, saya mau kasih tahu melalui disiplin, memang tidak enak dan bahkan menyakitkan. Itu menyakitkan. Makanya saya mau kasih tahu, lihat saudara, karakter dari kultur piatu adalah tidak disiplin. Saudara baca di slide. Karena faktornya adalah ketiadaan ayah menyebabkan kultur piatu ini menolak sebuah bentuk disiplin. Itu sebabnya pemuritan menjadi hal yang langka di generasi ini. Mereka menjadi anak gampangan. Saya mau kasih tahu. Baru-baru ini artis ada yang jual Yesus, iya toh? Kawin dengan jenderal, dia nggak pernah tahu bahwa jenderal pensiun. Yang nggak pensiun tuh peltu, pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan nggak pernah cuti gitu aja. Ada orang bilang gini, Pak hari Senin nggak libur? Itu gereja, saya bukan, saya jadi gerejanya. Nggak ada libur. Sekretariat yang libur, saya nggak ada liburnya. Orang saya nggak ada yang gaji. Marah-marah deh. Saya mau kasih tahu. Tidak disiplin. Kenapa orang tidak disiplin? Saya mau kasih tahu. Lihat ya. Itulah sebabnya pemuritan menjadi hal yang langka di generasi ini. Gereja yang tidak memuridkan bukan gereja. Gereja yang tidak, saya mau kasih tahu sekali lagi, kekristenan yang tidak memuridkan bukan Kristen. Saya ulang, gereja yang tidak memuridkan bukan gereja. Kekristenan yang tidak memuridkan bukan Kristen. Jemaat yang tidak dimuridkan bukan jemaat. Oh ya, pemuritan jadi langka. Makanya saya mau kasih tahu buat saudara. Sekali lagi, hari-hari ini gereja mengajarkan kesembuhan, tapi gereja tidak mengajar pencegahan. Ngajarnya kesembuhan terus, tapi nggak pernah ngajar pencegahan. Harusnya, saya mau kasih tahu, pencegahan datang karena ada di kul-kul. Coba aja saudara lihat KKR jatuh lagi, jatuh terus, tapi nggak pernah dicegah. Siapa yang mau tahu saudara bikin dosa di rumah? Oh iya dong, misalnya saya kul 1, 2, 3, 4 berempat. Saya kul berempat. Saya akan buka dosa saya ke dia.
Dia akan buka dosanya ke Bapak ini akan buka dosa di sini, dan dia akan cerita ke saya. Kita berempat akan berdoa, ya kan? Nah, kita akan bilang di berempat, siapapun yang mengekspos dosa kita berlima nih, sama Pak Marco juga gitu ya. Misalnya kita cool nih berlima, kita bongkar dosa. Kita bilang, siapapun yang membongkar dosa kita, satu orang daerah kita berlima ini, sampai ada yang bongkar dosa kita berlima, kita gebukin dia, gitu aja, musuh begitu, gitu ya. Cool radikal namanya itu, iya tuh, ya memang betul. Pokoknya antara 5 ini kita gebukin ya, gitu aja, itu aja. Kalau lo buka kartu, gue gebukin, gitu aja. Itu kan namanya cool, sehat dong. Kelompok kecil, namanya udah kecil. Saya juga heran gereja, Yesus suka yang kecil, tapi gereja suka yang gede. Udah jelas-jelas Yesus suka yang kecil, gereja suka yang gede. Mana ada cool ribuan. Ada satu ibu ketemu saya bilang gini, Pak, saya udah 15 tahun gereja di sini Pak, tapi saya nggak pernah disalami oleh gembalanya. Ya iyalah, orang 5.000 orang lo mau salamin, keriting lah gembala lo. Iya, mau lo tangannya keriting. Saya aja khotbah di gereja besar, 1 kali ibadah 2.000, 6 kali khotbah. Saya nggak mau tuh salaman 2 kali aja, 2 kali ibadah. Gila sampai 6 kali tangan saya bisa keriting. Orang saya masuk ke kamar mandi, pemain musik bilang begini, Pak kenapa begini? Gila lo nggak sadar. 6.000 orang begini terus gitu aja. Terus pala harus begini terus. Halo shalom Pak, gila itu. Ya kegiatan agamawi itu begitu. Makanya saya lebih, jangan, saya kalau orang undang saya bilang dulu, ini sungguh-sungguh nih undang saya. Udahlah begitu sekarang. Saya sekarang segitu aja lah itu. Iya. Dulu saya di ban oleh berapa banyak gereja. Sekarang gantian saya ban dia. Iya, dulu dia tolak saya sekarang dia, Pak boleh khotbah tempat saya? Enggak, gue tolak loh. Gantian, dulu lo tolak gue. Iya, makanya kebenaran jangan ditolak. Tapi kalau gereja ini, saya mau kasih tahu, ini seperti rumah saya. Ini rumah saya. Makanya saya khotbah sembarangan aja sini. Iya sembarangan aja lihat itu kan. Tapi firman gak sembarangan dong. Iya, saya khotbah gak boleh sembarangan firman Tuhan. Hidup saya gak sembarangan. Tapi gaya saya aja nih sembarangan. Tapi jangan coba. Makanya saya bilang saya paling demen khotbah di sini. Serius. Mau di tempat lain udah dapat jadwal, saya paling suka di sini. Iya. Lihat aja saya khotbah Bapak Gembalanya gak ada. Karena Bapak Gembalanya teman saya nih. Ini semua saudara, semua tim yang di sini nih, semua pengurus di sini, aduh keluarga saya. Udahlah, kalau soal Mangga 2, WTC saya suka gitu aja. Suka, paling suka saya. Saudara aja nolak saya kelihatan dari muka saudara itu ya. Makanya jangan pasif saudara. Lagi saudara pagi-pagi ke gereja mau ngapain pasif, mendingan tidur rumah. Makanya jangan di gereja jangan tidur. Makanya kalau persiapan, ke gereja juga punya persiapan. Bawa tikar, bawa bantal gitu aja. Bawa kopi, bawa roti gitu aja. Terus begitu persiapan. Jadi duduk jangan deket AC gitu aja. Pasti pelor, nempel molor gitu aja. Gitu. Mari kita teruskan. Mari kita teruskan. Siapapun di sini kultur piatu kalau tidak disiplin selalu jadi anak gampangan. Makanya pemuritan penting saudara. Pemuritan zaman hari ini langkah. Makanya saya kasih tahu, gereja suka ngajar penyembuhan saja sih, tapi nggak pernah mengajar pencegahan. Seharusnya pencegahan terjadi karena ada pemuritan. Amin. Next, saya mau ajak saudara pelan-pelan. Naik lagi, saya mau kasih tahu buat saudara, biar saudara mengerti. Nah, karakter yang kedua adalah kultur dari berpusat kecukupan dan protection, perlindungan. Datang ke Tuhan hanya untuk minta perlindungan aja. Ikut Tuhan hanya butuh kecukupan, itu dia. Kecukupan artinya begini, yang penting punya mobil, yang penting punya rumah, apapun. Saya suka tuh kata-kata Bapak Rohani saya namanya Pendeta Jonathan Patiasina. Dia bilang begini, keluarga kami udah gak mikirin lagi kebahagiaan, keluarga kami gak mikirin kekayaan, tapi keluarga kami sekarang ini anak saya, istri saya, Pak Jonathan pernah khotbah di sini. Saya mau kasih tahu, dia bilang begini, keluarga kami sekeluarga lagi gak butuh lagi kekayaan dan kebahagiaan, tapi keluarga kami ini butuh kehendak Tuhan. Itu menampar kepala saya di belakang. Saya kan dengar khotbah dia, saya menampar, saya bilang hebat banget itu. Ya kita kan semua datang ke Tuhan hanya berpusat pada kecukupan. Yang penting cukup lah. Apalagi modelnya begitu. Terus yang penting perlindungan. Tuhan kami mau ke gereja, di rumah kami banyak maling, tolong kau jaga rumah kami. Gila aja Tuhan bikin satpam.
Iya, kita ini sembarangan doanya. Nah, kultur ini bahaya. Lihat, baca baik-baik. Karena mereka tidak memiliki rasa aman, maka seluruh pencarian mereka dan pencapaian hidup mereka diukur pada berapa banyak dapat mengumpul dan mengambil. Ini bahaya nih. Ini banyak gereja Tuhan yang punya mental yang namanya hoarding mentality. Cuma menarik hartanya Tuhan. Cuma menarik mujizatnya Tuhan. Sampai lupa hidup harus berbagi kepada orang lain. Makanya bahasa mereka apa? Saya tidak mendapatkan apa-apa di sini. Saudara mau pindah gereja dari sini, saudara masih bertahan di sini, saudara nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara mencintai mengasihi Tuhan, saudara dapat apa-apa. Saudara mau pindah ke gereja besar kecil sama, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara hidupi firman Tuhan, saudara makan firman Tuhan, saudara ikuti gaya hidup Tuhan, saudara dapat apa-apa. Iya, kita mental kita kan begitu. Kita berdoa begitu, Tuhan tolong, berkati kami Tuhan. Gak ada yang salah. Tuhan tolong beri jemaat yang besar. Hey, come on. Tuhan, udahlah Tuhan, kalau udah punya mobil 2, rumah besar cukup lah. Itu dia, ini mental paling kurang ajar. Namanya hoarding mentality. Mentalnya cuma ngerampas saja. Saya mau kasih tahu bos saudara. Waktu bulan apa tuh ya? Hari apa tuh saya ketemu sama dia? Tahun 2004, orang datang ke rumah saya butuh duit. Dia butuh kontrak 10 juta, punya uang saya 11 juta. Dan dia bikin ulang tahun buat anaknya butuh 500 ribu tanpa bilang-bilang sama saya. Memang suami teman saya, namanya Heru. Istrinya datang bawa anak, anaknya polio. Saya gak tanggung tuh ibu, bilang begini, Pak Riki boleh minta tolong gak? Saya butuh bayar uang kontrakan nih. Setahun 10 juta, entah saya ganti lah. Iyalah saudara, saya punya duit 11 juta. Dia pinjam 10, gak tanggung banyak banget ya gitu. Gak apa-apa sih, biasa itu. Kalau saya jadi presiden, saya bagi-bagiin duitnya. Yeah. Oh iya. 10 juta. Lalu dia bilang gini, anak saya mau ulang tahun nih, 500 ribu saya butuh. Saya tinggal 11 juta, saya masuk kamar mandi loh. Saya suka masuk kamar mandi. Saya tanya Tuhan, Tuhan saya kasih berapa? Tapi bolak-balik 3 kali masuk kamar mandi gak dengar-dengar suara Tuhan. Tuhan juga gak ngomong-ngomong. Saya keluar, saya bilang begitu. Bu, ini duitnya. Duit aneh nih tinggal 500 ribu kalau aneh kasih 10,5. Wah, waktu saya kasih 10,5, saya gemeteran loh. Dalam hati, ini punya istri juga makan apa nih, rumah banyak nampung orang lagi. Tahu nggak saudara, saya khotbah lagi kemarin sudah 2013, 2012. Itu dia. Oh, saya sama Wahyu ya, ke Batam ya. Iya, sama anak rohani saya ke Batam sama dia. Jadi ibu itu setelah khotbah dia bilang begini, Pak Riki masih ingat saya nggak? Yang dulu Bapak bantu saya uang kontrakan 10 juta. Saya tahu. Saya bilang nggak ingat aja itu. Iya, terus saya cerita sama istri saya. Istri saya langsung bilang begini, lalu kamu ngomong ya, oh iya saya yang bantu. Istri saya bilang enggak. Istri saya bilang sangat bagus, makanya kalau kasih orang jangan ingat. Makanya kalau saudara bantu orang jangan ingat. Itu gaya hidup Tuhan toh. Apa pernah nggak saudara bikin dosa harus Tuhan tolong sama saudara, Tuhan ingat? Enggak kan? Enggak. Kita ngasih 1 juta aja, ingatnya seember tau gak. Gereja mengajar tuh, Alkitab udah bilang tangan kanan beri, tangan kiri gak boleh tahu, tapi mulutnya kemana-mana. Ada satu bapak kolektor, dia cabut dari kantong dompetnya, dia lupa, dia tarik 100 ribu. Pas pulang dia salaman sama saya langsung merenung kata begini, Pak Riki boleh tolong saya gak bagi ongkos dong, kenapa? Saya salah comot Pak. Saya bilang kenapa? Duit yang merah tadi saya masukin kolektor. Pak bagaimana caranya kembali? Minta dong sama penghitung-hitung kolektor. Bilang sama dia, saya mau kolektor minta kembaliin 99 gitu aja gitu. Minta aja. Dia minta sama gue, minta sama dia. Itu dia. Lagi makanya jangan salah comot. Iya waktu kolektor berdoa saya merem Pak. Nah melek lo supaya lo ingat. Iya. Masa itu dia. Itu berdosa tuh. Mengasihi memberi penyesalan toh. Iya, makanya kalau saya mau kasih tahu, waktu mata kita terbuka memberi, kita juga hatinya terbuka. Makanya kalau memberi, saya mau kasih tahu kalau kolektor jangan merem, salah comot kembali nanti. Nah mental ini adalah mental payatu
Yang cuma apa? Kebutuhan aja. Saya mau kasih tahu, naik lagi lebih tinggi lagi. Biar saudara, karakteristik dari kultur piatu adalah menyerah pada tekanan kebutuhan. Sekarang banyak orang loh, menyerah dalam kebutuhan. Serius. Menyerah dalam kebutuhan. Padahal Yesus bilang loh, saya mau kasih tahu. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Iya toh? Yeremia 17 ayat 5. Tapi ayat 7-nya dibilang, diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Udah dibilang tuh, itu semua maksudnya. Nah, ini saudara, nanti saya ketinggalkan ke Pak Marco ya, itu dia ininya, materinya. Lihat. Karena semua dimulai dari ketidakpuasan, ketidakcukupan, maka sangat gampang seorang dengan mentalitas piatu menyerah pada kebutuhan dan perubahan serta kompromi untuk hal-hal yang berhubungan dengan keamanan finansial. Ini karakter nih, menyerah pada kebutuhan, tekanan. Waktu ada tekanan dia bisa kompromi. Dia bisa kompromi. Ada satu artis jual Yesus, dia pikir begini, aduh saya mau kasih tahu, menikah dengan jenderal. Dia nggak pernah tahu, jenderal akan pensiun. Saya mau kasih tahu buat saudara, uang tidak pernah akan salah. Tapi pemegang uangnya yang sering salah. Amin. Uang gak perlu saudara salahkan, kita butuh uang. Tapi pemegang uangnya, pemegang moralnya yang gak bisa mengatur. Makanya kenapa saya mau kasih tahu, iman kita suka kandas dan kita sering kompromi dalam kebutuhan finansial kita. Karena itu dia, menyerah pada kebutuhan. Seharusnya menyerah kepada Yesus dong. Amin. Saya mau kasih tahu bos saudara. Ada orang bilang begini, Pak Riki enak ngomong dari mimbar. Bapak saya 3 kali masuk rumah sakit ICU. Uangnya bagaimana? Ibu saya dulu, saya pernah mengalami hal-hal begitu. Wah iya, waduh ada orang cuma bantu 1 juta teriaknya besar-besar. Terus ada yang bilang lagi, itu petinya kita yang beli sembarang aja. Untung ibu saya udah bertobat. Kalau ibu saya belum bertobat digerayangin loh itu. Iya, sembarang aja ngomong. Tapi apa? Sekalipun ditekan, saya berusaha bahwa Tuhan tetap Tuhan. Walaupun ditekan, saya berusaha karena saya sedang melayani raja di atas segala raja. Amin. Saya terbuka saudara. Bapak saya gereja Maranatha. Waktu ibu saya masuk rumah sakit, bapak saya masuk rumah sakit. Sampai ketua sinodenya itu gak bantu. Coba bayangkan. Tapi saya bilang sama keluarga saya, kita hidup karena iman. Dan kita hidup karena Tuhan. Masa dia gak pelihara sih? Burung di udara dia pelihara, masa kita hidup aja gak dipelihara? Serius. Saya tampung orang udah 17 tahun. Gak pernah saya jatuh miskin. Di rumah saya kasih makan orang. Makanya istri saya suka marah kalau udah orang-orang datang ke rumah saya cuma bawa beras 1 karung. Rumah kita bukan museum yang cuma dilihat-lihat. Orang datang ke rumah kita harus ikuti gaya hidup kerajaan seperti kita. Istri saya marah tuh, kamu bawa siapa lagi tuh? Kalau cuma bawa beras, bukan maksud saya begini, istri saya nggak bilang begini. Kalau dia cuma bawa 1 karung percuma, harus bawa 20. Enggak. Tapi istri saya bilang begini, rumah kita bukan museum yang didatengin orang, terus orang bantu 1 karung begitu aja, terus orang punya belas kasihan. Enggak. Rumah kita bukan museum, Ricky. Wah, saya bilang gila nih yang pendeta gue apa dia sih? Itu aja ya. Saya bilang, ini pendeta istri saya tuh saya sih itu aja. Lebih radikal dia daripada saya. Saya ini orang pembangun hubungan, suka nggak enak sama orang. Suka nggak enak saudara. Orang sampai bilang sama saya nih pengusaha, nih bapak ini tahu nih Pak ya. Sampai bilang, aduh kamu butuh apa aja, ngomong aja. Ya Pak ya, itu dia bapak kenal itu aja. Tapi saya nggak mau. Kita bukan nggak butuh uang. Saudara ntar pulang kasih saya juga mau. Siapa nggak mau? Iya saya salurin tuh anak-anak yang butuh uang. Betul dong. Ada pendeta bilang begini. Saya baru tahu tuh Ricky Semen. Saya selesai khotbah 1, 2, 3, saya ke 4, 5, 6. Terus sampai 6. Pas khotbah ke-4 banyak anak-anak tuh datang. Wah, dan orang tuanya, daerah Bekasi saya. Jadi saya dapat persembahan kasih. Saya lagi ngebagi-bagi ini gang kecil, masih lorong kayak di situ tuh, di ruko-ruko situ saya kasih gembalanya lewat. Terus dia lihat dari saya mengumpet begitu ngintip begitu aja kayak agen CIA begitu aja begitu. Iya.
Bagusnya dia cuma ngintip. Coba kalau dia datengin juga ngikut ngasih, lebih bagus toh. Dia ngintip dari jauh. Dia bilang begini, gila tuh manusia. Nih, istrinya telepon saya, Pak Riki, kenapa tadi persembahan kasihnya dibagi-bagiin? Ya dia butuh bu, ya kasih lah. Iya, saya juga butuh bu. Tapi karena dia lebih dulu butuh, ya kasih aja udah. Saya juga gak bisa lihat orang nangis. Yang satu udah nangis ibu-ibu. Pak, ya udah. Coba kalau 10 yang nangis, kan saya kasih semua gitu aja tuh. Iya, saya gak bisa lihat orang nangis. Makanya saya heran loh. Saudara baru punya anak 2, 3, 4 aja rasa takut. Rasa khawatir. Saya banyak di rumah saya tuh manusia tuh. Ya. Coba saudara pikir aja. Saya ini kalau pulang khotbah begini hari Minggu, saya kasih orang tuh. Ada yang 50, ada yang 30, ada yang 20, semua. Wah, coba aja kasih ada 40 orang. Itu tiap hari itu. Makanya perpuluhan cuma ya per 10 kecil lah. Kita udah per 1000. Sampai ada satu bapak bilang gini, kamu gak takut miskin ya? Pak, kita gak takut miskin, emang kita udah miskin pak, itu aja ya toh. Iya, iya. Saya sih kok bingung deh, orang semua tanya begini, Pak Riki gak takut miskin? Kita gak takut lagi jadi miskin pak, emang udah miskin. Pak itu rekam pak ya, suruh dengar semuanya. Iya. Coba saudara bantu orang lain. Cuma bantu 200.000 aja, saudara jatuh miskin enggak? Kan kuncinya bukan jatuh miskin, kikir. Nariknya susah dari sini nih. Waktu dompetnya jatuh di pinggir jalan gak ketemu lagi. Saudara berdoa, Tuhan, kalau dompet itu kembali lagi kepada saya akan serahkan semua yang di dalam dompet itu. Kata Tuhan, bohong. Udah 3 kali dompetmu jatuh kamu gak pernah kasih. Untung Tuhan kita gak kayak gitu. Iya Pak ya, tetap mengasihi. Kan orang terpelit di seluruh dunia orang Kristen. Rekam. Yang kedua paling pelit gereja. Gereja kalau mau bantu orang karena jemaatnya. Kalau bukan jemaat nggak dibantu. Ya udah pindah lah. Muka saudara belum mulai nggak enak ya. Karakteristik saya khotbah bukan karena nggak ada gembalanya loh, ada gembalanya sih khotbah. Oh iya, di gereja besar ada gembalanya yang paling besar gitu aja, badannya juga besar, sih khotbahnya begini gitu aja itu. Nggak masalah dong, artinya begini, kebenaran. Kamu mau tolak saya terserah, tapi jangan tolak firman Tuhan. Oh ya, karakter dari kultur piatu yang keempat adalah praktek sihir. Next. Manipulasi, intimidasi, dan dominasi akan menjadi ciri dari kultur ini. Karena mereka tidak mau terus mengendalikan keadaan yang aman dan terpelihara menurut keukuran mereka. Itulah sebabnya kultur ini akan menolak salib. Sihir, mau tahu sihir? Saya mau kasih tahu sekali lagi. Ada satu persekutuan doa, itu dia. Tempatnya besar, memberinya juga besar. Ada satu pendeta langsung berdebuat begini aja. Saya melihat bapak dan ibu, itu Tuhan sedang kerjakan usaha ibu akan dilipat 20 kali lipat. Wah ibu langsung kasih cek loh. Wah cepet banget Saya mau khotbah di tempat itu. Nah saya mau kasih tahu, saya lihat begini. Terus anak rohani saya nama Raja langsung bilang begini. Wah mainkan, wih sembarangan aja. Saya bisa aja, saya bernubuat di situ 2 kali lipat itu aja. Karena orang yang punya rumah itu paling suka kalau saya khotbah itu aja. Nah saya mau kasih tahu buat saudara, sekali lagi jangan mainkan praktek sihir. Makanya saya mau kasih tahu, menyembah dengan manipulasi akan ketahuan juga. Spirit tidak bisa dibohongi. Intimidasi. Ada di Bekasi orang bilang begini, pemain bass loh suaminya. Istrinya bilang begini, kalau kamu pelayanan pulang gak bawa duit, kamu bukan suami saya. Loh, lu kawin sama siapa dong? Intimidasi mulai. Seringkali kita intimidasi anak kita juga kan. Kalau kamu gak pintar, bukan anak papa. Dia lahir dari siapa dong? Kalau bego anak mama, mamanya ngamuk. Itu emang gue bego? Gitu kan gak mungkin gitu kan. Emang betul. Tapi jujur sih, kita ini sebenarnya pintar-pintar, tapi bodoh aja kehidupan. Kita ini begini, kita suka yang lain, tapi gak suka firman Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang, taatilah. Amin. Ini sihir malah lagi masuk dalam gereja Tuhan. Saya juga bingung sampai orang tuh kalau berdoa di ruang doa sampai tangannya keriting-keriting loh, begini-begini loh.
Itu kan ada dua simbol tuh. Yang pertama panggil taksi baja juga begini, itu ya kan. Yang kedua ayan, gitu aja tuh. Iya benar terus terang. Kepenuhan roh kan harus begitu. Kepenuhan roh adalah punya kualitas di dalam. Hidupnya berbuah dan bertumbuh dan rajin memberi. Di seluruh dunia yang namanya gereja atau jemaat yang pelit, itu hidupnya susah diberkati. Dan yang pelit cepat matinya. Ya. Saya heran loh saudara. Kadangkala kita beli sesuatu yang mewah. Bisa. Tapi kalau untuk Tuhan susahnya minta ampun. Dulu saya belum bertobat. Saya mau kasih tahu. Nggak ada uang. Bisa lo main judi. Sampai jual barang. Tapi giliran buat Tuhan mau jual barang susah banget. Pelit banget. Orang baik kalau udah diinfus. Impus. Langsung Tuhan. Sihir Tuhan mulai. Tuhan disihir. Makanya saya mau kasih tahu. Buang tuh. Sebabnya kultur ini selalu menolak salib. Amin. Next. Saya mau kasih tahu. Kultur sang anak. Nah ini yang saya akan bahas. Oke. Saya mau kasih tahu. Saya mau kasih tahu sekali lagi. Ada 3 tadi saya mau kasih tahu. 3 aspek dari praktek sihir. Yang pertama buah kedagingan. Yang kedua adalah kuasa roh jahat. Itu dia. Yang ketiga adalah praktek sihir dalam gereja. Ada 3 itu. Itu dia. Saya mau kasih tahu bos saudara. Oke, kultur sang anak. Bagaimanapun kita berpikir tentang jalan yang harus kita tempuh dalam kehidupan ini untuk mencapai tujuan kita adalah mengikuti jalan sang anak, yaitu Yesus Kristus. Amin. Katakan amin. Oke, mari kita ikuti. Mari kita lihat. Kultur sang anak. Saya mau kasih tahu. Lukas 9 ayat 23. Mari sama-sama. Sama-sama dengan cepat kita baca Alkitab, saudara. Kultur sang anak kita mesti ikuti ini dia. Lukas 9 ayat 23. Kalau saudara sudah dapat mari sama-sama baca. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sama-sama baca 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kata mengikut aku berarti saudara mengikuti semuanya. Mengikuti Yesus. Makanya saya mau kasih tahu buat saudara sekali lagi. Next. Jalan sang anak yang pertama adalah penderitaan. Seluruh dunia orang suka hidup normal. Nggak mau menderita. Apalagi kalau orang yang merasa dirinya miskin. Saya mau kasih tahu. Saudara kalau datang di tempat ini saudara jangan bilang saudara miskin. Hidup susah itu relatif. Kita tidak diciptakan Tuhan jadi miskin. Amin. Alkitab sudah bilang di Amsal, saya mau kasih tahu, kemalasan mendatangkan tidur. Makanya saya mau kasih tahu, tidak ada lagi orang malas. Tidak ada malas bekerja, tidak ada orang malas datang ke Tuhan, tidak ada lagi orang malas berdoa. Semua harus rajin. Amin. Nah ini dia penderitaan. Saya mau kasih tahu, mari kita baca sama-sama. Sama-sama. 2 Timotius 2 ayat 3. Nanti saudara di rumah baca sendiri ayat sampai ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 3. Saya merasakan bahwa saudara harus baca, itu dia, supaya saudara nggak tidur, itu dia. Karena tempat tidur terbaik adalah gereja yang pertama, yang kedua bioskop. Iya. 2 Timotius 2 ayat 3, sama-sama baca, 1, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Ikuti yang menderita, siapapun gak ada yang mau menderita, saya juga gak mau menderita. Tapi kalau ikut Tuhan harus pikul salib, sangkal diri. Makanya begini, jalan sang anak yang pertama adalah suffering, penderitaan. Kita dipanggil untuk berjalan dalam jejak sang anak, yaitu jejak penderitaan. Amin. Banyak orang gak suka, semua suka hidup normal. Banyak orang gak suka menderita. Penderitaan itu adalah begini, misalnya saudara di PHK. Saudara mungkin tampung orang, sudah menampung. Itu dia, saudara menampung orang, menolong orang. Tapi mereka memfitnah kita. Orang itu meninggalkan kita. Itu juga penderitaan. Tapi saya mau kasih tahu, ikut Tuhan harus sangkal diri, pikul salib. Amin. Alkitab sudah bilang, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dalam Kristus Yesus. Amin. Harusnya ikut, itu dia. Saya saudara terus terang, istri hamba Tuhan besar bilang begini kepada saya, Rick, kok kenapa ya mau tampung orang? Saya bilang buat dia, saya kalau nggak panggilan juga saya nggak mau tampung orang, karena panggilan.
Ya panggilan. Terus terang aja. Panggilan. Mungkin ada ibu yang kenal sama anak rohani saya tinggal rumah saya, Bu ya. Namanya Yulia ya. Dia udah tidak punya papa lagi, tidak punya mama. Iya toh, udah yatim piatu. Tinggal rumah saya. Saya mau kasih tahu Bu saudara. Di rumah saya nggak pernah tagih mereka bayar kos. Saya nggak ngekosin orang. Ada anak yang saya masukin ke pekerjaan di salah satu kantor. Terus mereka kasih gaji ke saya tiap bulan dia. Saya bilang begini, hey gajimu pegang. Karena terus terang, saya bukan agent. Emang saya agent TKI? Itu dia. Enggak dong, saya bilang gunakan aja, bantu orang lain. Di tempat saya anak-anak, saya terserah. Dia mau pergi ke gereja mana terserah. Dia mau bantu gereja mana terserah. Saya nggak pusing gitu-gitu. Saya nggak pusing. Nggak pusing. Dia mau kasih saya perpuluhan atau enggak, saya nggak pusing. Saya nggak mati. Saya pusing kalau dia hidup egois. Saya pusing kalau dia hidup nggak di dalam Tuhan. Di rumah saya ada peraturan. Yang pelit silakan keluar. Yang tidak taat silakan keluar. Kunci yang pertama di rumah kami adalah jangan pelit. Jangan pelit. Gak ada lagunya. Jangan lelah. Penderitaan, semua gak mau menderita. Bayangin saudara, di rumah saya mau kasih tahu buat saudara. Saya tampung anak, terus ada beberapa anak juga tinggal di rumah saya. Kadang-kadang itu anak-anak sekolah tuh datang ke rumah dibawa oleh anak kakak-kakak rohaninya. Habis itu pulang gitu aja. Kadang-kadang pulang izinnya 4 kali gitu. Saya mau pulang ya Pak. Iya. Balik lagi. Pak saya mau pulang Pak ya. Iya. Saya bilang udah pulang aja. Pak saya mau pulang Pak. Ya berarti kan saya tahu kodenya dia punya ongkos toh. Gitu. Sampai 4 kali izin gitu tanda. Ada yang udah salaman. Kak saya mau pulang. Iya saya kasih 10.000. Dia balik lagi saya gak sadar. Dia balik lagi saya kasih lagi 10.000. Saya bilang lu udah 4 kali lu salaman sama gue 40.000 ya. Jangan macam-macam gitu aja. Saya bilang begitu. Oh iya ya begitu aja. Lu 10 terus loh. Yang lain belum gitu aja. Lu 10 kesalaman 100.000 loh. Apakah itu penderitaan? Enggak, saya jadi gaya hidup. Gaya hidup. Enggak percaya. Tidur aja di rumah saya seminggu. Iya. Ada anak yang malas tinggal sama saya. Selesai seminggu rajin. Enggak rajin tidur di taman. Oh iya dong. Enggak taat akan firman Tuhan tidur di dapur. Iya, tempat rumah saya adalah rumah proses. Karena kita bukan hamba Tuhan yang saya nggak diwarisin sama bapak saya kekayaan, saya nggak diwarisi bapak saya jemaat, enggak. Iya. Ada berapa anak rohani saya yang kerja, habis itu dapat gaji, terus kasih perpuluhan sama saya kasih perpuluhan, kembali lagi buat anak-anak itu. Saya saudara ada anak sekolah tinggal di rumah saya, itu saya harus ingat bangun pagi. Saya kasih beliau, tolong titip ya, ongkos buat dia. Karena kasihan, kita masih tidur, dia masih sekolah. Kasih dia, gitu, ingat. Waktu saya kasih, coba-coba bolos ya. Bukan ditampar lagi pakai uang, itu aja. Memesin uangnya gue tabok loh, gitu aja. Ini pakai uang nih nyarinya susah setengah mati. Itu penderitaan saudara. Tapi buat saya gaya hidup. Di rumah saya ada anak rohani. Hilang handphone lagi di jalan begini-begini. Saya beliin handphone lagi, terus hilang. Terus saya bilang buat dia, saya udah beliin 3 kali loh handphone. Saya mau kasih tahu, jangan-jangan lo kerja sama sindikat itu aja gitu kan. Iya, tinggal di rumah malaikat loh, di luar sindikat loh gitu aja. Ya jangan-jangan mbak lagi date gini-gini. Saya harus beli. Itu aja. Istri saya bilang begini. Istri saya bilang, saya mau bilang istri saya bilang begini. Tahun depan saya mau jadi kikir dan pelit. Istri saya langsung bilang begini, nggak bisa. Model kamu susah pelit dan kikirnya. Susah Pak, udah dari kecil saya hidup begitu Pak. Udah gaya hidup. Gaya hidup. Kita mau ngasih orang begini aja, mau ngasih makan pangsit aja, wah udah gemeteran pegang sumpit. Apalagi kalau tamu yang kita ajak makan nambah, wah gemeteran lagi. Saya enggak, Pak makan sepuasnya, mau 10 piring sampai piringnya makan itu aja. Mari ikuti gaya hidup Yesus, amin. Ikut dong, next dengan cepat. Tak, jejak penderitaan bertujuan menang atas dosa. Kalau orang udah menang dosa, pasti ada pemurnian. Kalau sudah dimurnikan, pasti ada kemuliaan. Amin. Itu dia, makanya tangkap baik-baik. Saya mau kasih tahu, jejak penderitaan bertujuan. Makanya begini, kita punya penderitaan karena ada tujuannya. Yesus menderita di kayu salib itu bukan memberi, berkorban. Amin.
Oh iya nggak percaya? Aduh saudara, saya mau kasih tahu bahwa saudara, buat saudara mungkin nggak enak, tapi buat saya ini adalah penderitaan suatu enak karena saya ikutin penderitaan Yesus. Amin. Yesus menderita karena kenapa? Menang atas dosa untuk kita. Dan dia murnikan kita sehingga waktu kemurnian ada, dimurnikan, kemuliaan Allah turun. Makanya waktu saya berkhotbah, saudara melayani pekerjaan Tuhan, saudara bisnis, saudara kerja, kemuliaan Allah harus turun. Kalau tidak, saudara nggak bisa bikin apa-apa. Amin. Next dengan cepat. Tak, jalan sang anak adalah pengorbanan. Nah, mari kita baca sama-sama. Saya 1 slide, 2 slide selesai. Oke? Mari. Jangan baca saja Yohanes 3 ayat 16, tapi baca 1 Yohanes 3 ayat 16. Mari baca sama-sama. Baca sama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 16. Saya berusaha untuk saudara semua baca. Ayo buka Alkitabnya saudara. 1 Yohanes 3 ayat 16. Mari saudara lihat. Mari yang sudah dapat katakan amin. 1 Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Makanya jangan cuma baca Yohanes 3 ayat 16 dong. Saya berpikir loh, pengorbanan itu memang rasa sakit. Makanya begini, memberi itu harus sampai rasa sakit. Memberi harus sampai punya rasa sakit. Yesus naik kayu salib bukan hanya memberi, tapi dia berkorban sampai rasa sakit untuk kita. Hidup apapun ada harganya, semua harus berkorban. Siapapun di dunia ini yang gak mau berkorban, dia bukan anak Tuhan. Amin. Pengorbanan itu penting. Saudara gak percaya? Kemarin saya dipanggil satu gereja. Gereja itu sedang layani penjahat-penjahat, betato, bandar narkoba, keluar masuk, tukang rampok apa semua begini. Lalu ada punya istri terus cerai. Saya dipanggil, yang ngajar udah kayak ngajar pendeta hari Minggu begini-begini. Saya enggak, saya ngobrol penjahat-penjahat itu tentang kehidupan. Saya ngomong bagaimana Yesus berkorban dengan kita. Ngomong begitu, wah terbuka begini-begini. Saudara tahu enggak? Gembalanya kaget, dia bilang gini. Yang nangis kalau 1-2 orang sih gak apa-apa. Ini semua hancur hati. Agamanya berbeda. Badan semua tato. Penjahat pokoknya. Kemarin wakil gembalanya datang ke komsel itu. Ke komsel penjahat-penjahat ini. Itu penjahat semua ngomong begini. Pak, panggil Pak Riki dong duduk di sini di komsel kita. Terus Pak, bagaimana Pak? Kita mau bertobat nih Pak. Kita mau cinta Tuhan. Itu gembalanya kaget loh. Dia lebih berapi-api daripada gembalanya. Gembalanya bingung gitu. Dia nelfon saya, gembalanya sampai gemeteran. Pak Riki, minggu depan ya ke komsel orang-orang ini. Kenapa Pak? Ini penjahat-penjahat pengen berubah Pak, begini. Terus bagaimana caranya? Ya bagaimana, tanganin dong lo yang layani. Terus orang, waduh saudara, didoain sama dia satu-satu begini-begini. Terus istrinya disuruh foto. Ngapain? Dipoto. Saya juga dulu pelayan di KKR di Kalimantan. Tuh ibu baru ikut KKR. Terus kondenya tinggi-tinggi kan. Jadi waktu dia mau tumpang tangan orang, disuruh panggil tuh orang kameramen, foto. Cepat begitu. Supaya masuk koran, dasar bodoh. Dia gak pernah tahu, dia tumpang tangan itu urapan turun karena Yesus bukan dia. Betul gak Pak? Makanya saya mau kasih tahu saudara, pelayanan sekarang jangan banyak tumpang tangan, peluk. Biar penjahat rasakan Yesus di kita. Masih pelayanan hobi kayak zaman-zaman dulu, masih dorong-dorong. Jatuh loh. Jatuh. Di belakang ditaruh kaki lagi. Waktu dia mundur, serengkat tuh, jatuh. Tahun 80 tuh pelayanan. Saya pernah lihat pendeta. Dia taruh kaki di sini, dia tumpang tangan. Dia tambah lagi taruh di belakang. Jadi kan kalau dia jatuh kan keserengkat begitu ya. Saya lihat dari jauh, kacau ya permainan tahun 80 lo mainin ya gitu ya. Itu. Iya. Makanya hari-hari ini jangan cuma kuat altar call, kuat dalam hidup. Saya kemarin pendeta itu bilang gini, Pak tolong nanti orang itu maju altar call. Saya bilang, Bapak aja. Pak, enggak Bapak aja saya enggak mau. Saya mau one on one ngobrol. Muridkin 1 lawan 1. Asik. Asik tuh? 1 lawan 1 paling enak tuh. 1 lawan 1. Fight udah.
Nih begini loh, Yesus Tuhan, kamu harus bertobat. Yesus sayang kamu, satu-satu. Kalau berlapan cuma ngomong susah kan begini, bingung kan, apalagi 1000. Yesus saya mau kasih tahu, Petrus khotbah sekali orang 3000 bertobat. Saya udah khotbah, gak 3000 orang bertobat. Mari berkorban. Siapa yang mau berkorban hari ini? Sedikit sekali ya. Kasihan itu. Padahal udah dibilang budaya kerajaan yang Tuhan harapkan menjadi gaya hidup kita adalah berkorban. Aduh kasihan. Tukang nasi uduk di Gajah Mada Plaza tuh. Ikut ibadah BHS. Kasih saya sendal jepit. Dia beliin gara-gara selalu kata dia diberkati kalau saya khotbah. Habis itu saya suruh pakai sendal itu. Saya gak mau kan karena saya mau khotbah lagi. Dia bilang, Pak khotbah. Ntar pakai sendal saya. Saya bilang gak boleh Cim. Pakai Pak ini pemberian. Ya ntar sampai rumah. Itu dia. Habis itu dia kasih amplop loh ke saya. Isinya 48.000. Coba saya udah gak mau dia kasih 48.000. Bayangkan sekelas saya masih dikasih 48 sih. Iya dong, iya toh. Enggak ada juga saya ngasih tuh ibu. Waktu saya buka di kamar mandi, ya ampun. Terus khotbah lagi tuh sore ketemu. Cim, saya kasih lagi gantian dong. Terus dia bilang gini, Pak Riki kok gitu sih? Gak apa-apa tuh Cim. Saya khotbah lagi diundang baru-baru ini tuh pagi. Ketemu lagi sama dia. Dia langsung bilang gini, terima kasih ya Pak Riki. Uang yang di amplop itu bisa kasih makan cucu saya 3. Coba bayangin dong. Jangan cuma ayat dikasih orang, duit. Jangan cuma duit, hati. Kita paling jago tuh orang Kristen kalau ceramah, khotbah, nasihat paling jago. Tapi kalau ngeluarin dompet paling pelit. Kalau mau narik dompet agak susah begini. Iya, saya yang bayar. Tapi gak pernah keluar-keluar, saya yang bayar. Saya yang bayar gak keluar-keluar. Dasar Kristen. Saya masih ibadah kedua Pak ya. Tolong jangan disalib Pak ya. Itu dia ya. Saya ngeri pulang disalib gitu. Itu. Ya budaya ketiga, ini dia. Saya dengan cepat. Servanthood, kehambaan. Sebagai pribadi yang sangat berkuasa, Yesus telah menunjukkan dan menggunakan kerajaannya untuk melayani dengan jalan turun ke bawah. Mari saudara. Kalau saudara pernah di bawah dan saudara naik ke atas, jangan lupa saudara turun ke bawah. Amin. Oh iya. Saya jujur saudara. Saya pernah khotbah di gereja besar, disimpan ke dalam. Terus saya keluar sendiri, saya ngobrol sama orang-orang tuh, orang-orang susah. Rasul begini, Pak kok pendeta mau sih ngobrol sama orang susah? Sama-sama susah harus ngobrol. Cuma pakai jas doang ini. Sebenarnya kalau kulitnya sama-sama susah. Susah cari uangnya. Tapi gampang cari Tuhannya. Makanya saya mau kasih tahu, kalau orang kaya tolong orang susah, biasa. Tapi kalau orang susah tolong orang kaya, luar biasa. Saya pernah bantu orang kaya. Kaya banget, bangkrut. Saya bantu, bangga banget saya. Dia kalau ketemu saya langsung bilang gini, Pak Riki saya mau tolong. Enggak dong, saya enggak pamrih dong. Karena Bapak dulu pernah tolong saya. Makanya orang susah, tolong tuh orang kaya. Luar biasa loh kalau kita susah tolong orang kaya. Makanya yang kaya-kaya, jangan pelit. Udah kaya pelit lagi. Kurang keras kayaknya. Yang kaya-kaya jangan pelit. Nah itu lebih bagus itu dia. Iya. Jadi keras gitu aja. Kelihatan terdengar seluruh WTC Mangga 2 gitu. Itu. Yang terakhir. Baca Mazmur 116 ayat 6. Saya pesan buat saudara jemaat di tempat WTC ini ibadah pertama. Mari. Jalan sang anak sederhana. Saya mau kasih tahu gaya hidup yang mengalahkan kompleksitas dosa dan jalan manusiawi yang angkuh berpusat pada diri sendiri adalah sederhana. Mazmur 116 ayat 6. Mari sama-sama baca dengan keras Bapak Ibu. Saya selesaikan ini. Jadi saya mau kasih tahu setelah baca ayat ini kita renungkan. Jadilah orang yang sederhana. Dan kalau ada yang mengetahui kesederhanaan adalah Yesus orangnya. Katakan amin. 1, 2, 3, Mazmur 119 ayat 6, 1, 2, 3. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan amin. Kita udah lemah, Tuhan selamatkan. Makanya saya mau kasih tahu, segala dosa atau keangkuhan hanya dilawan oleh kesederhanaan.
Makanya saya mau kasih tahu, orang yang sederhana kalau kita lihat, dan kalau ada yang mengetahui kesederhanaan adalah Yesus orangnya. Makanya saya mau kasih tahu, dialah revolusioner ya, kesederhanaan dalam dunia ini. Orang dia bilang begini, gaya hidup yang mengalahkan kompleksitas, dosa dan jalan manusiawi yang angkuh dan berpusat pada diri sendiri adalah sederhana. Seharusnya gereja harus lebih sederhana. Orang Kristen lebih gaya hidupnya lebih simpel lagi. Ikut Tuhan gak rumit. Ikut Tuhan sederhana. Sederhana bukan tidak punya kekuatan. Makanya saya mau kasih tahu, gereja di mana-mana pinter action, tapi no power. Harusnya punya kuasa kekuatan dong. Di bisnis ngomong deal. Sakit penyakit anaknya sakit disembuhkan dengan mulut kita sendiri. Oh iya dong. Masa anak sakit harus panggil pendeta sih? Kayak bapaknya gak punya iman sama ibunya. Bapak saya masuk rumah sakit. Dia koma berapa kali. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan dalam nama Yesus, di-stopkan hari keberapa Tuhan. Cici saya bilang begini, Ki, bagaimana nih papi ini, begini. Enggak apa-apa. Dia mau mati, mati. Dia mau Tuhan sembuhkan. Saya percaya, kalau dia mati, dia tahu pulangnya kemana. Saudara juga pikir hari ini, habis ini mau pulang kemana ini? Ya benar dong. Kalau orang yang gak tahu Yesus, dia gak tahu pulangnya mau kemana. Ya Pak ya. Jangan main-main loh saudara. Kita khotbah bagus-bagus, kalau ini yang terangkat mah iPad kita enggak bagaimana. Itu mendingan kita yang keangkat, iPad enggak gitu lah itu. Iya. Daripada mic yang ke surga kita enggak mau ngapain itu. Makanya saya mau kasih tahu, hiduplah sederhana. Amin. Coba saya mau kasih tahu. Di Bogor ada seorang pengusaha pakai handphone Nokia 3110, handphone segala umat. Tahu enggak, handphonenya jelek minta ampun. Anak rohani saya bilang begini, Dad, jangan-jangan tuh pakai handphone jelek dia pasti orang kaya. Betul, anak rohani saya peka juga tuh yang begitu tuh. Dia lihat orang kayak begitu peka loh. Ternyata dia yang punya, tahu roti Tak Ekcuan di Bogor. Saudara tahu enggak, handphonenya zaman bahala punya. Wah enggak, handphone zaman jadul gitu. Tapi pas saya tanya, Pak, kenapa sih sering telepon? Saya lama, hampir 2 jam. Pulsa saya no limit Pak. Anak rohani saya bilang, bener kan? Tuh lihat, dia pura-pura miskin tuh Dad. Katanya, di dalamnya pulsanya banyak. Kita handphone bagus gak ada pulsanya. Bener juga sih. Bener juga sih. Setuju juga. Meyakinkan juga sih. Bener ya Pak ya? Iya, saya setuju sih. Itu dia. Itu sangat realita. Dia 310. Nokia 1 juta umat, ya toh. Kalau mobil Avanza 1 juta umat, ya kan, itu dia, itu 1 juta umat pakai itu. Tapi kita udah pakai BlackBerry, kadang-kadang pulsa habis, BlackBerry mental, karena kenapa? Pulsanya belum isi. Ini 3110, no limit. Telepon keluar negeri sembarangan, begini. Itu dia, sederhana tapi punya power. Amin. Makanya jadilah Kristen yang sederhana, ya. Bilang sama gembala di sini, bikin Natal udah jangan kemana-mana, bikin Natal di sini aja. Jangan di Senayan. Bikin 20M, pulang ngutang, terus basar roh lagi, iya kan? Iya Pak ya. Pada Roh Kudus sudah bilang, bayar. Iya Roh Kudus sudah bilang, udah jangan basar roh, bayar. Ya, kalau ada utang bayar. Iya, jangan ada penagihnya datang langsung taris. Penagih utangnya ditengking. Dalam nih. Kata penagih utangnya begini, sorry bos, bayar dulu deh, ntar basar roh. Mari sederhana. Amin. Ikutilah jalan sang anak. Amin. Siapa yang mau ikuti jalan Yesus? Mari berdoa.